Digadang-gadang sebagai The Real Iron Man, bukan satu julukan yang sembarangan disematkan pada sosok Elon Reeve Musk, karena memang tokoh Tony Stark ini terinspirasi dari sosok Elon Musk. Pria kelahiran 28 Juni 48 tahun silam ini menjadi perbincangan hangat saat perusahaan miliknya SpaceX berhasil meluncurkan sebuah mobil sport buatannya ke luar angkasa pada Februari 2018. Keberhasilannya meluncurkan roket super canggih buatannya, Falcon Heavy yang membawa satu mobil sport Tesla keluar angkasa ini tak hanya membuat banyak orang heboh, tapi juga menuai banyak kritikan dan menganggap Elon hanya pamer karena tidak mengikut sertakan penelitian yang bermanfaat untuk umat manusia bersama peluncuran roket canggihnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, Elon dikenal sebagai sosok filantropis muda yang mendirikan perusahaan-perusahaannya tak hanya berdasarkan keinginan dan keuntungan semata, melainkan untuk tujuan yang lebih besar lagi, yaitu perbaikan lingkungan dan kelangsungan hidup umat manusia. Kecintaannya terhadap teknologi dan luar angkasa didukung dengan kegigihannya mendirikan perusahaan, membuktikan bahwa Elon adalah salah satu sosok yang patut menjadi panutan. Nomor 1. Korban bully saat kecil. Melihat kesuksesannya saat ini, ternyata tak mudah bagi Elon untuk melewati masa kecilnya. Tak hanya harus menghadapi perceraian kedua orang tuanya saat kecil, ia masih harus menerima perlakuan yang cukup tidak menyenangkan dari teman-temannya saat tinggal di Afrika Selatan. Elon kerap menjadi korban bully karena dianggap memiliki nama yang aneh. Bahkan tak jarang ia sampai menerima pukulan dari teman-temannya. Akibat kejadian ini, tulang hidungnya bergeser dan menyebabkan ia sulit bernapas. Pada usia 41 tahun, Elon memutuskan untuk mengoperasi hidungnya. Nomor 2, $500 pertama di usia 12. Pada usianya yang ke-12, Elon membuat software gaming pertama yang ia beri nama Blaster. Permainan tembak-tembakan pesawat luar angkasa ini dibuatnya pada tahun 1983, yang pada akhirnya dibeli oleh majalah teknologi PC and Office Technology seharga $500, tepat 1 tahun setelah pembuatannya. Pembuatan software permainan di komputer ini berawal dari ketertarikan Elon belajar komputer. Dari sana, ia berhasil dan sukses dengan penjualan permainan yang dapat kita nikmati secara online dan gratis sekarang ini. Nomor 3, hanya 2 hari di Stanford. Saat berusia 17 tahun, Elon memutuskan untuk pindah ke Kanada dan menempuh pendidikan tingginya di Queen's University agar terhindar dari kewajibannya mengikuti wajib militer di Afrika Selatan. 3 tahun kemudian, ia mengikuti kuliah bisnis dan fisika di University of Pennsylvania dan lulus dengan menyandang 2 gelar sekaligus, yaitu sarjana ekonomi dan fisika. Setelah mendapatkan kedua gelar tersebut, Elon melanjutkan studinya di Stanford untuk memperoleh gelar PhD pada bidang energi fisika. Namun ternyata Elon hanya bertahan selama 2 hari di Stanford karena terinspirasi dengan era internet boom dan ingin berfokus mengembangkan usahanya di bidang internet. Inilah langkah awal Elon membangun semua kerajaan bisnisnya. Nomor 4, mencintai internet dan teknologi. Sejak kecil, Elon sangat menggemari membaca dan belajar banyak hal. Ia mampu menyelesaikan 2 buku dalam 1 hari. Buku bacaan kesukaannya adalah komik fiksi ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan antariksa. Namun, ia memiliki ketertarikan lain dengan dunia teknologi. Hal ini berawal saat usianya 10 tahun, di mana Elon Musk, sang ayah, menghadiahinya sebuah komputer. Komputer tersebut ia gunakan untuk mempelajari pemrograman komputer hingga mampu membuat software gaming pertamanya di usia 12 tahun. Nomor 5, dari Zip2 hingga PayPal. Setelah berhasil membuat software gaming pertamanya, pada tahun 1995, Elon dan adik laki-lakinya membuat sebuah web software company yang diberi nama Global Link Information Network. Perusahaan yang kemudian di-branding ulang menjadi Zip2 ini memiliki fokus utama sebagai penyedia direktori bisnis di jejaring internet yang membuat lisensi online panduan kota ke surat kabar. Setelah berubah nama, Zip2 memenangkan kontrak dengan New York Times dan Chicago Tribune sebelum dijual ke Compaq pada 1999 dengan angka penjualan $300 juta. Elon kemudian menginvestasikan pendapatannya kembali pada X.com, sebuah perusahaan jasa keuangan dan pembayaran online. Namun di tengah-tengah kepemimpinan Elon Musk menjadi CEO X.com, ia mengalami kudeta oleh pegawainya sendiri. Kudeta tersebut berasal dari keinginan investor untuk menunjuk CEO baru dan melengsarkan Musk dari posisinya. 1 tahun kemudian, X.com bergabung dengan Contini dan berganti nama menjadi PayPal. Elon kembali menjadi CEO karena pengganti sebelumnya dianggap tidak memiliki kinerja yang cemerlang. Sekembalinya memimpin PayPal, Elon mendapatkan rejeki nomplok $165 juta. Setelah PayPal diakuisisi eBay dengan nilai $1,5 miliar di tahun 2002. Nomor 6, SpaceX featuring Tesla.
Di tahun 2001, Elon mulai memikirkan kegemarannya sejak kecil, yaitu tentang luar angkasa, dan salah satu keinginannya untuk menerbangkan roket ke planet Mars. Ia pun mendirikan perusahaan ketiganya, Space Exploration Technologies atau SpaceX, yang bergerak di bidang manufaktur dirgantara atau aerospace industry dan transportasi ruang angkasa atau space transport pada bulan Juni 2002, serta menjabat sebagai CEO dan CTO di perusahaan tersebut. SpaceX memenangkan kontrak dengan NASA senilai 1,6 miliar dolar pada Desember 2008 untuk menerbangkan 12 roket dan 9 wahana antariksa Dragon ke International Space Station. Ambisi Elon tentang luar angkasa ini salah satunya dipicu oleh pemikirannya bahwa penjelajahan luar angkasa adalah langkah utama untuk memperluas dan melestarikan kehidupan manusia. Ia memiliki ide untuk mengubah kondisi cuaca dan lingkungan di planet Mars agar dapat dihuni oleh manusia. Wah, salah satu impian yang di luar dugaan ya, Sobat Mobi. Setelah SpaceX, Elon kembali menginvestasikan kekayaannya pada Tesla Motor, 1 tahun setelah Martin Eberhard dan Mark Tarpenning mendirikannya. Elon tercatat menjadi CEO dan arsitek produk Tesla Motor, sebuah perusahaan yang dibentuk pada 2003 yang memproduksi mobil listrik pasar massal yang terjangkau, serta produk baterai dan atap surya. Elon memilih memproduksi mobil listrik di bawah $30.000, serta memproduksi dan menjual komponen listrik powertrain mobil listriknya agar produsen mobil lain dapat mengikuti jejaknya dalam memproduksi mobil listrik dengan harga yang terjangkau. Hal ini pun membuat sejumlah majalah dan surat kabar besar membandingkan Elon dengan Henry Ford atas usahanya mempercanggih powertrain mobil. Nomor 7. SolarCity, Hyperloop, dan masa depan di tangan Elon. Di tahun 2016, Elon kembali mengusung sebuah konsep SolarCity, sebuah penyalur tenaga surya terbesar di Amerika Serikat. Elon dan sepupunya Lyndon Reeve mendirikan perusahaan ini dengan dasar keresahan untuk melawan pemanasan global. SolarCity pun bekerja sama dengan Tesla Motor untuk memanfaatkan baterai mobil listrik untuk mengurangi dampak panel surya di atap terhadap sistem listrik kota. Elon juga merencanakan sebuah mode transportasi baru yang akan menghubungkan wilayah LA dan Teluk San Francisco yang diberi nama Hyperloop, sebuah mesin perjalanan udara subsonik yang merentang sepanjang 560 km yang secara teoritis akan memungkinkan sebuah komuter memiliki jarak tempuh 30 menit untuk bepergian antar kota. Satu waktu dan jarak tempuh yang lebih pendek dari pesawat komersil masa kini. Proyek senilai $6 miliar ini direncanakan akan menggunakan tenaga surya sepenuhnya untuk kebutuhan listriknya. Pada 2013, sebuah perusahaan startup berbasis di California merekrut 2 engineer untuk membuat proyek ini menjadi nyata. Elon melalui SolarCity dan Hyperloop yang sama-sama memanfaatkan energi terbarukan, ingin mengajak kita semua untuk sadar akan bahaya pemanasan global yang semakin tidak terkendalikan. Coba bayangkan bagaimana dunia ini jika dipimpin oleh Elon dan ide-ide luar biasanya ini.